Penertiban pedagang pasar di Cianjur, Jawa Barat berujung ricuh. Kericuhan terjadi lantaran para pedagang menolak dipindahkan ke pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Aksi saling dorong terjadi antara puluhan pedagang pasar dengan petugas Pol PP area Bomero City, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa pagi. Aksi ini dipicu lantaran puluhan pedagang tetap bertahan berjualan di lokasi, meskipun sudah diperingatkan tentang larangan oleh pemerintah. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur sudah melayangkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga. Dan akhirnya petugas menindak tegas para pedagang pasar yang masih membandel. Penertiban akhirnya berhasil dilakukan dengan kondusif. Kemudian juga hari ini puncaknya membereskan sisa-sisa dari para pedagang yang tetap kekeh ingin bertahan di sini. Ya sekemampuan kita tertibkan dan alhamdulillah kita barusan kontrol semua dari atas bawah steril, tidak ada pedagang. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan, doanya. Sementara, untuk menjaga tidak kembalinya para pedagang ke lokasi tersebut, petugas akan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Diduga mengalami remblong di jalan menurun, sebuah truk bermuatan solar menabrak deretan warung di Pasar Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mobil damkar bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kebakaran akibat tumpahan bahan bakar solar. Solar. Diduga mengalami remblong di jalan menurun, sebuah truk bermuatan solar menabrak deretan warung di Pasar Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya luka ringan, sementara seluruh korban langsung dibawa ke RSUD Jitrowardoyo, Purworejo. Peristiwa terjadi di jalur utama Purworejo Magelang yang ramai dilalui kendaraan. Truk dalam posisi terguling di tengah jalan dan beberapa warung tampak porak-poranda akibat benturan keras. Kemacetan panjang terjadi saat proses evakuasi truk. Ini kejadiannya kayaknya ada karambol, jadi ada 3 mobil, 1 mobil ini, 1 mobil carry ini, carry-nya remuk ini loh, carry-nya ini, carry-nya remuk. Tapi yang bikin agak lama karena di mobil ini ada tiga mobil yang tercepit di kabin, makanya kita usahakan supaya penumpangnya keluar dulu, baru kita evakuasi. Tim gabungan dari Damkar Kabupaten Purworejo, BPBD, Polres Purworejo, dan relawan segera melakukan evakuasi truk. Sebuah mobil pemadam bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kebakaran karena tumpahan bahan bakar solar. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Sementara itu, di tengah evakuasi truk tangki yang terguling di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sejumlah warga justru berbondong-bondong berebut solar. Banjir solar. Dengan membawa wadah seperti ember dan jerigen, sejumlah warga mengumpulkan solar yang tumpah di tepi jalan. Padahal solar yang tumpah telah bercampur dengan tanah dan air. Sebelumnya, truk tangki yang terguling membuat sebagian muatan solar bocor ke badan jalan serta mengalir ke selokan. Aparat kepolisian dan petugas yang ada di lokasi sempat mengimbau warga untuk menjauh lantaran dikhawatirkan terjadi percikan api yang dapat memicu kebakaran. Lantas terjadi di Pasar Kalijambe, tepatnya di Jalan Magelang, Purworejo Magelang KM 18. Salah satu keluarga korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menyampaikan tuntutan agar kasus ledakan dapat diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi soal isu dugaan bullying terkait insiden ledakan SMA Negeri 72. Hal itu dinilai
sebagai alarm darurat bagi dunia pendidikan. Salah satu korban yang saat ini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, menyampaikan kepada orang tuanya agar pihak kepolisian mengusut tuntas secara transparan dan memberikan keadilan bagi para korban terkait peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72. Selain 13 korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 17 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan 1 orang di Rumah Sakit Pertamina Jaya dan 1 orang di Rumah Sakit Polri. Akibat insiden ini, pihak keluarga korban menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah. Jadi, saya minta pertanggungjawaban pertama sekali pihak sekolah. Dan kedua, anak saya ini segera minta diusut tuntas pelakunya supaya cepat ditangkap. Kemarin dia sempat nulis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi soal isu dugaan bullying terkait insiden ledakan di SMA Negeri 72. Hal ini dinilai sebagai alarm darurat bagi dunia pendidikan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan perundungan di sekolah. Baik itu bisa menjadi sarana agar anak-anak ini merasa at home di sekolah dan keberadaannya diterima, apapun keadaan fisiknya, apapun keadaan ekonominya, dan mungkin juga capaian akademiknya. Nah, mereka yang selama ini menjadi korban perundungan itu kan yang powerless, ya, yang secara power dianggap lebih lemah dari yang lain. Nah, kalau kita mengembangkan sikap yang lebih humanis, maka kita bisa membangun budaya saling menerima di antara semua insan pendidikan. Selain itu, Abdul Mukti juga menegaskan pentingnya peran guru yang tidak hanya sebatas pengajaran akademik, melainkan juga menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Wenda Nura di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat sore, Wenda. Seperti apa situasi korban ledakan saat ini di RSI Cempaka Putih? Ya, selamat sore Davi. Hingga saat ini memang sejumlah korban masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Dan hingga sore hari ini masih ada 14 korban yang masih dirawat. 1 diantaranya juga masih berada di ruang ICU dan 1 lainnya juga masih berada di ruang ICU. Dan data ini masih sama seperti hari kemarin, artinya belum ada update perkembangan terbaru dari hari kemarin hingga hari ini. Dan Davi, untuk korban dari ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta ini tidak hanya dirujuk ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih saja, tapi juga ada di 2 rumah sakit lainnya, yaitu ada di Rumah Sakit Yarsi dan juga di Rumah Sakit Pertamina. Nah, untuk di Rumah Sakit Yarsi sendiri, kalau data terakhir kemarin itu masih ada 17 korban yang masih dirawat, namun update terbarunya pada sore hari ini masih ada 14 orang yang dirawat di sana. Dan kembali kami informasikan untuk di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini masih ada 14 korban, dan juga di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih masih ada posko pelayanan ataupun posko informasi yang tentunya ini memudahkan baik korban ataupun pihak mana saja yang ingin mengetahui data-data dari seluruh korban ini tersedia di posko pelayanan ataupun posko informasi di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini. Dan kami pun di sini masih belum melihat ya ada tanda-tanda kunjungan dari pihak manapun. Jadi informasi yang kami terima seperti itu, data masih ada di 14 orang masih dirawat dan belum ada perkembangan. Artinya belum ada korban yang sudah boleh pulang jika dibandingkan dari hari kemarin. Sementara demikian, Davi. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran sebuah toko tekstil di Komplek Pertokoan Jalan Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa siang diduga akibat korsleting listrik di lantai 3 bangunan. 3 jam berjuang, akhirnya api berhasil dipadamkan. Upaya pemadaman kebakaran sebuah toko tekstil di Komplek Pertokoan ITC Fatmawati, Jakarta Selatan terus dilakukan. Titik api yang berada di ketinggian ditambah gedung yang tertutup kaca sempat menyulitkan upaya proses pemadaman.
Setelah berjuang selama 3 jam, kebakaran toko tekstil ini akhirnya berhasil dipadamkan setelah 16 armada pengangkut air dan puluhan personil dikerahkan ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga bersumber dari korsleting listrik di lantai 3 bangunan. Ada satu ruko bahan-bahan tekstil, ya, toko gosip di pertokoan Lotemat. Alhamdulillah bisa segera dapat ditangani oleh rekan kita dari rekan pemadam, baik dari Jaksel, DKI, ya. Untuk sementara korban jiwa nihil. Polsek Cilandak masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah pegawai toko sebagai saksi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 4 tersangka kasus penculikan balita berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi dalam kasus penculikan balita 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani menyebut anggotanya membawa pulang korban kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Jajarannya pun telah menangkap 4 pelaku dari 3 provinsi berbeda. Mereka terdiri dari 3 perempuan dan 1 pria. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial, untuk kemudian dijual kembali oleh pelaku lainnya dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polda Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan medis dan psikologis pada korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan pelindungan khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Ibu Ciput Eka Purwiyanti. Selamat sore, Ibu Eka. Apa kabar? Selamat sore, Mas Davi. Baik. Baik, Ibu Eka, terhadap kasus ini ada indikasi bahwa keterlibatan sindikat penculikan anak. Bagaimana penelusuran dari Kementerian PPPA? Ya, kalau penelusuran ini kan memang ranah kewenangan dari kepolisian, dan kami percaya teman-teman di kepolisian, apalagi Kapolri ini kan ketua harian gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, pasti melakukan semua upaya terbaiknya, Mas Davi. Jadi kami masih menunggu hasil penyelidikan dari teman-teman di kepolisian. Namun demikian, kami terus menelusuri terkait dengan korban dan juga keluarganya, dan ini sudah didampingi oleh UPTD PPA yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Kota Makassar. Baik, gitu, Mas Davi. Baik, kalau terhadap kasus ini sendiri, apakah Kementerian PPPA juga menerjunkan tim khusus, Bu? Khususnya terkait bagaimana perkembangan informasinya dan memang untuk mengetahui fakta-fakta di lapangan. Ya, betul. Kami menyebutnya manajer kasus, karena ini kan sebagai bagian dari pengelolaan kasus terkait anak. Meskipun ini masuk kewenangan dari pemerintah daerah terkait untuk perlindungan pada korban, namun demikian karena terjadi peristiwa ini adalah lintas provinsi, dan bisa jadi nanti kalau hasil penelusuran juga terjadi peristiwa jalur perdagangan anak ini lintas negara, maka itu adalah kewenangan Kementerian PPPA untuk melakukan pengelolaan kasus. Jadi kami menunjukkan tim. Namun kan sekarang di era digital dan teknologi komunikasi informasi, kami melakukan upaya koordinasi melalui jalur komunikasi dulu, Mas Davi.
Baik, terhadap korban dan juga keluarga korban, Bu, apakah sudah ada pendampingan? Bagaimana informasi terakhir terhadap kondisi mereka, Bu? Ya, pendampingan dilakukan oleh UPTD PPA di Kota Makassar karena korban dan keluarganya kan warga Kota Makassar. Dan sudah dilakukan assessment bagaimana kendala-kendala ataupun faktor-faktor risiko yang menyebabkan keluarga ini bisa kehilangan jejak anaknya, dan itu sudah sesuai dengan standar pelayanan pelindungan perempuan dan anak. Dukungan pertama tentunya dukungan psikososial bagi keluarga anak dan anak sendiri, karena anak kan sempat terpisah ya dengan orang tuanya selama sepekan, dan itu tentu bisa jadi ada trauma-trauma yang dialami oleh anak, termasuk juga pemeriksaan kesehatan biofisik anak dan juga psikis anak itu dilakukan assessment secara menyeluruh oleh teman-teman tenaga profesi yang ada di UPTD PPA. Nah, kami masih menunggu hasil assessment ini karena ini kan perlu betul-betul komprehensif dilakukan oleh tenaga layanan kami yang ada di Kota Makassar. Baik, koordinasi dengan lintas instansinya seperti apa, Bu, yang dilakukan? Ya, lintas instansi kalau terkait tadi untuk pendampingan pada korban itu tadi beberapa lembaga yang saya sebutkan ada di Provinsi Sulawesi Selatan maupun Kota Makassar. Tetapi kemudian pada saat ini sudah ranah di penyidikan, kami juga koordinasi dengan teman-teman penyidik di Polres Kota Makassar. Tanpa mencampuri kewenangan dari penyidik, tentunya kami menawarkan bantuan-bantuan sekiranya nanti diperlukan untuk proses-proses hukum, misalnya jika diperlukan untuk bantuan ahli, tenaga ahli yang bisa memperkuat pemberkasan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Baik, Bu, modus terhadap kasus ini kan melibatkan banyak pihak, kemudian korban juga anak ini diculik berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Kalau dari data Kementerian PPPA, apakah modus ini juga umum terjadi, Bu? Seperti apa data yang dimiliki? Ya, kalau data yang kami catat dari sistem layanan laporan sahabat perempuan dan anak, yaitu call center Sapa 129, kami mencatat data sejak tahun 2022 itu ada 28 kasus penculikan anak, tapi tidak semuanya itu adalah tindak perdagangan anak atau orang. Kemudian di tahun 2023 ini terdapat 14 anak yang menjadi korban penculikan. Nah, di tahun 2024 dan tahun 2025 kami masih sedang mengolah datanya untuk yang tahun 2025, tapi untuk tahun 2024 itu tidak ditemukan data yang ada dilaporkan melalui Sapa 129, Mas Davi. Namun kalau kita mau bandingkan, kami juga melihat bahwa KPAI itu juga mencatat kasus-kasus yang diawasi oleh KPAI ini di seluruh Indonesia. Ada sepanjang 3 tahun terakhir itu ada 127 laporan pengaduan kasus anak sebagai korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan. Kemudian Lembaga Perlindungan Anak Indonesia itu di kurun waktu yang lebih panjang, tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 itu mencatat ada 476 anak yang menjadi korban penculikan oleh orang tua kandung atau parental abduction. Nah, ini biasanya terkait kasus-kasus yang dilaporkan dalam sengketa pengasuhan orang tua yang telah bercerai. Jadi ini tentu berbeda dengan kasus yang saat ini sedang ramai diperbincangkan ini. Baik. Terima kasih Bu Eka Purwiyanti sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kami pantau terus perkembangannya kasusnya seperti apa. Mungkin nanti juga hasil asesmennya juga akan diumumkan kepada publik. Terima kasih Bu Eka sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu Bu. Selamat sore. Dari kasus penculikan balita berusia 4 tahun asal Makassar, polisi berhasil mengungkap sejumlah fakta sindikat penjualan anak lintas provinsi. Pelaku penculikan mengaku korban merupakan anaknya dan menawarkan adopsi secara ilegal karena kebutuhan ekonomi. Kemudian pelaku menawarkan anak korban penculikan melalui akun media sosial TikTok, Facebook, hingga WhatsApp.
Setelah mendapatkan penawaran, korban dari Makassar dibawa ke Jakarta sebelum akhirnya mendarat di Jambi. Korban dijual secara berantai. Pelaku penculikan menjual korban seharga 3 juta rupiah. Kemudian dijual lagi seharga 15 juta rupiah ke pasangan suami istri. Dan terakhir dijual kembali ke wilayah suku anak dalam Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap korban sindikat penculikan dan penjualan bayi lintas provinsi sudah berjumlah 9 bayi dan 1 anak-anak. Sementara itu pemirsa, sebuah pabrik ban di kawasan industri Terboyo, Semarang, Jawa Tengah terbakar. Kebakaran diduga akibat cairan lem perekat ban yang tumpah dan tersambar percikan api di ruang mesin pencetak ban vulkanisir. Akibat kejadian ini, 1 pekerja mengalami luka bakar. Kebakaran meludeskan sebuah pabrik pembuatan ban terbesar di kota Semarang yang terletak di Jalan Industri 5, kawasan industri Terboyo, Semarang, Selasa siang. Kebakaran diduga terjadi akibat cairan lem perekat ban yang tumpah dan tersambar percikan api di ruang mesin pencetak ban vulkanisir. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menerjunkan 5 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sementara petugas Polsek Genduk Sari Semarang yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab pasti kebakaran. Nah, untuk pabrik ini kan berukuran sekitar 100 meter persegi ya, 120 meter persegi. Barang atau peralatan yang berada di dalam pabrik ini terbakar, tapi kondisinya belum tahu berapa persen yang terbakar karena masih proses pemadaman, sehingga kami belum bisa memastikan berapa nilai kerugian daripada perusahaan ini. Meski tak ada korban jiwa, namun seorang pekerja pabrik ban harus dibawa ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung karena mengalami luka bakar cukup parah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Kebakaran meludeskan sebuah pabrik pembuatan ban terbesar di kota Semarang yang terletak di Jalan Industri 5, kawasan industri Terboyo, Semarang, Selasa siang. Kebakaran diduga terjadi akibat cairan lem perekat ban yang tumpah dan tersambar percikan api di ruang mesin pencetak ban vulkanisir. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menerjunkan 5 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sementara petugas Polsek Genduk Sari Semarang yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab pasti kebakaran. Nah, untuk pabrik ini kan berukuran sekitar 100 meter persegi ya, 120 meter persegi. Barang atau peralatan yang berada di dalam pabrik ini terbakar, tapi kondisinya belum tahu berapa persen yang terbakar karena masih proses pemadaman, sehingga kami belum bisa memastikan berapa nilai kerugian daripada perusahaan ini. Meski tak ada korban jiwa, namun seorang pekerja pabrik ban harus dibawa ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung karena mengalami luka bakar cukup parah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 2 warung makan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Api diduga berasal dari kebocoran gas dari salah satu warung makan tersebut. Kobaran api muncul dari bagian belakang salah satu warung makan yang ada di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kobaran api kemudian membesar hingga merambat ke warung makan lain yang ada di sebelahnya.
Lokasi kebakaran yang berada persis di belakang permukiman warga sempat membuat panik. Sementara petugas yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Kebakaran yang terjadi diduga berasal dari kebocoran gas dari warung makan saat memasak. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 9 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga rem tidak berfungsi di jalan menurun, sebuah truk bermuatan solar menabrak deretan warung di Pasar Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mobil damkar bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kebakaran akibat tumpahan bahan bakar solar. Solar. Diduga mengalami remblong di jalan menurun, sebuah truk bermuatan solar menabrak deretan warung di Pasar Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya luka ringan, sementara seluruh korban langsung dibawa ke RSUD Jitrowardoyo, Purworejo. Peristiwa terjadi di jalur utama Purworejo Magelang yang ramai dilalui kendaraan. Truk dalam posisi terguling di tengah jalan dan beberapa warung tampak porak-poranda akibat benturan keras. Kemacetan panjang terjadi saat proses evakuasi truk. Ini kejadiannya kayaknya karambol, jadi ada 3 mobil, 1 mobil ini, 1 mobil carry ini, carry-nya remuk ini loh, carry-nya ini, carry-nya remuk. Tapi yang bikin agak lama karena di mobil ini ada 3 mobil yang tercepit di kabin, makanya kita usahakan supaya penumpangnya keluar dulu, baru kita evakuasi. Tim gabungan dari Damkar Kabupaten Purworejo, BPBD, Polres Purworejo, dan relawan segera melakukan evakuasi truk. Sebuah mobil pemadam bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kebakaran karena tumpahan bahan bakar solar. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore pemirsa bersama saya, Anita Dewi. 20 rumah warga semi permanen di Kampung Duri Dalam, Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Besarnya kobaran api dengan cepat menjalar dari satu bangunan ke bangunan semi permanen lainnya. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Sedikitnya 20 rumah warga ludes terbakar. Menurut warga, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Dari RT 10 RW 5. Ya, awalnya dari listrik bang, bukan kompor gas. Enggak, listrik. Itu rumah apa konveksi? Kontrakan. Kemungkinan korsleting listrik. Kemungkinan besar itu. Ini ada berapa rumah Pak yang kurang lebihnya sekitar bangsa 20-an? 20. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 25 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban pedagang pasar di Cianjur, Jawa Barat berujung ricuh. Kericuhan terjadi lantaran para pedagang ini menolak dipindahkan ke pasar yang sudah disediakan pemerintah. Aksi saling dorong terjadi antara puluhan pedagang pasar dengan petugas Pol PP area Bomero City, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa pagi. Aksi ini dipicu lantaran puluhan pedagang tetap bertahan berjualan di lokasi.
meskipun sudah diperingatkan tentang larangan oleh pemerintah. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur sudah melayangkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga. Dan akhirnya petugas menindak tegas para pedagang pasar yang masih membandel. Penertiban akhirnya berhasil dilakukan dengan kondusif. Kemudian juga hari ini puncaknya membereskan sisa-sisa dari para pedagang yang tetap kekeh ingin bertahan di sini. Ya sekemampuan kita tertibkan dan alhamdulillah kita barusan kontrol semua dari atas bawah steril, tidak ada pedagang. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan doanya. Sementara untuk menjaga tidak kembalinya para pedagang ke lokasi tersebut, petugas akan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Prada Khairul Muhammad Nail, prajurit TNI yang tewas diduga dianiaya seniornya, mendatangi Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan untuk meminta hasil autopsi korban. Namun permintaan tersebut ditolak pihak rumah sakit lantaran hasil autopsi korban sudah diserahkan kepada penyidik Pomdam 14 Hasanuddin. Sejumlah kerabat almarhum Prada Khairul Muhammad Nail, prajurit TNI Angkatan Darat yang meninggal dunia diduga dianiaya seniornya, mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan untuk meminta hasil autopsi korban. Namun, upaya mereka tidak membuahkan hasil karena pihak rumah sakit berdalih hasil autopsi hanya untuk kepentingan hukum serta tidak bisa dibuka untuk umum. Pihak rumah sakit juga menyebut bahwa hasil otopsi sudah diserahkan ke penyidik Pomdam 14 Hasanuddin. Bukan kami yang tidak mau memberikan penjelasan, ya tidak. Cuma memang secara undang-undang hasil hasil visumnya itu, hasil otopsinya itu kami serahkan ke POM. Permintaan dari penyidik POM kami serahkan ke POM, begitu hasil penyidiknya. Jadi kami tidak mendapatkan hasil, Pak, karena kenapa ada aturan sendiri buat hasil otopsi tersebut. Kami hanya meminta tadi sedikit pemaparan singkat tentang hasil otopsi, tapi belum kami dapatkan. Tapi kami berusaha untuk bersurat ke pihak rumah sakit agar kiranya pihak rumah sakit bisa sedikit memberikan pemaparan hasil otopsi penyebab kematian adik kami, Pak. Prada Khairul Muhammad Nail diduga tewas dianiaya seniornya di Barak Yon Arhanud 4 AAY di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan 11 Oktober lalu. Korban sebelumnya sempat dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Dugaan penyiksaan terhadap Prada Khairul membuat Pomdam 14 Hasanuddin memeriksa 3 anggota TNI. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fadli Fado, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Untuk sidang lanjutan, sebanyak 17 terdakwa kembali dihadirkan dalam sidang kasus kematian Prada Luki Syapril Saputra Namo di Pengadilan Militer 215 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini terungkap ada terdakwa yang menasihati korban, namun ada pula yang melakukan penganiayaan menggunakan selang. Sidang pemeriksaan saksi dalam berkas perkara kedua kasus kematian Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang Selasa pagi. Sebanyak 17 terdakwa kembali dihadirkan dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Militer. Letda Infantri Lukman Hakim menjadi saksi terakhir dalam berkas perkara terhadap 17 terdakwa tersebut. Dalam keterangannya, saksi menjelaskan bahwa korban Prada Luki Namo dan seorang rekannya sempat dinasihati oleh beberapa terdakwa. Namun secara spontan ada pula terdakwa lain yang menganiaya korban. Sebelumnya itu tidak ada upaya yang melakukan pelanggaran seperti terulang. Hingga saat ini sudah ada 12 saksi yang diperiksa. Sedangkan pemeriksaan saksi tambahan dijadwalkan akan dilaksanakan pekan depan. Sampai dengan hari ini sudah diperiksa sebanyak 30 orang saksi. Jadi tinggal satu saksi lagi di dalam berkas
yang belum diperiksa, yaitu atas nama Letu Infantri Rahmat, dan besok akan diperiksa. Sebelumnya, sebanyak 22 prajurit TNI dari Batalion Infantri 834 Wakangamere diduga terlibat dalam tindakan penganiayaan terhadap Rada Lukinamo di asrama militer yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 4 tersangka kasus penculikan balita berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Telah terjadi penculikan. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi dalam kasus penculikan balita 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani menyebut anggotanya membawa pulang korban kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Jajarannya pun telah menangkap 4 pelaku dari 3 provinsi berbeda. Mereka terdiri dari 3 perempuan dan 1 pria. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial untuk kemudian dijual kembali oleh pelaku lainnya dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polda Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan medis dan psikologis pada korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dari kasus penculikan balita berusia 4 tahun asal Makassar, polisi berhasil mengungkap sejumlah fakta sindikat penjualan anak lintas provinsi. Pelaku penculikan mengaku korban merupakan anaknya dan menawarkan adopsi secara ilegal karena kebutuhan ekonomi. Kemudian pelaku menawarkan anak korban penculikan melalui akun media sosial TikTok, Facebook, hingga WhatsApp. Setelah mendapatkan penawaran, korban dari Makassar dibawa ke Jakarta sebelum akhirnya mendarat di Jambi. Korban dijual secara berantai. Pelaku penculikan ini menjual korban seharga 3 juta rupiah, kemudian dijual lagi seharga 15 juta rupiah ke pasangan suami istri. Dan terakhir dijual ke wilayah suku anak dalam Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap korban sindikat penculikan dan penjualan bayi lintas provinsi sudah berjumlah 9 bayi dan 1 anak-anak. Pemirsa, salah satu keluarga korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menyampaikan tuntutan agar kasus ledakan dapat diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti ini menanggapi soal isu dugaan bullying terkait insiden ledakan SMA Negeri 72. Hal ini dinilai sebagai alarm darurat bagi dunia pendidikan. Salah satu korban yang saat ini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, menyampaikan kepada orang tuanya agar pihak kepolisian mengusut tuntas secara transparan dan memberikan keadilan bagi para korban terkait peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72. Selain 13 korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 17 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan 1 orang di Rumah Sakit Pertamina Jaya dan 1 orang di Rumah Sakit Polri.
Akibat insiden ini, pihak keluarga korban menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah. Jadi saya minta pertanggungjawaban pertama sekali pihak sekolah. Dan kedua, anak saya ini segera minta diusut tuntas pelakunya supaya cepat ditangkap. Kemarin dia sempat nulis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi soal isu dugaan bullying terkait insiden ledakan di SMA Negeri 72. Hal ini dinilai sebagai alarm darurat bagi dunia pendidikan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan perundungan di sekolah. Baik itu bisa menjadi sarana agar anak-anak ini merasa at home di sekolah dan keberadaannya diterima, apapun keadaan fisiknya, apapun keadaan ekonominya, dan mungkin juga capaian akademiknya. Nah, mereka yang selama ini menjadi korban perundungan itu kan yang powerless, ya, yang secara power dianggap lebih lemah dari yang lain. Nah, kalau kita mengembangkan sikap yang lebih humanis, maka kita bisa membangun budaya saling menerima di antara semua insan pendidikan. Selain itu, Abdul Mukti juga menegaskan pentingnya peran guru yang tidak hanya sebatas pengajaran akademik, melainkan juga menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan wajah baru dari portal Satu Data Jakarta. Dilengkapi dengan teknologi Artificial Intelligence atau portal Satu Data Jakarta ini kini lebih mudah digunakan masyarakat dan terintegrasi dengan data resmi berbagai perangkat daerah. Pemerintah Provinsi Jakarta resmi meluncurkan portal Satu Data Jakarta dengan wajah baru pada Selasa siang. Satu Data Jakarta tidak hanya memberikan data secara administratif, namun juga menyajikan berbagai data dalam bentuk visual yang interaktif, informatif, dan terintegrasi dengan lebih dari 4.000 data resmi yang akurat dari perangkat daerah di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut portal ini akan membantu pemerintah mempercepat pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti pendidikan hingga infrastruktur berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan BSSN dan juga BPS meluncurkan apa yang disebut portal Satu Data Jakarta. Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan juga keandalan dari data yang dimiliki bukan hanya oleh Provinsi DKI Jakarta, tetapi tentunya data bersama yang akhirnya nanti akan diolah antara Provinsi DKI Jakarta dengan BPS Jakarta. Dan kami meyakini sekarang ini memang sudah eranya, sudah waktunya data digunakan sebagai acuan di dalam pengambilan keputusan. Dilengkapi dengan fitur kecerdasan buatan atau artificial intelligence berupa layanan percakapan, fitur ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Harapan kami portal Satu Data ini menghiasi seluruh meja-meja rapat ya di seluruh Pemprov DKI Jakarta dari gubernur sampai juga tingkat kelurahan, dan juga dibutuhkan oleh para akademisi dan juga mungkin jurnalis yang memang membutuhkan data tentang Jakarta ya, seperti itu. Portal Satu Data Jakarta dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui aplikasi Jaki secara gratis. Dari Jakarta, Amrina Rida, Aulia Syahrama, dan iNews melaporkan. Sebuah toko tekstil di Kompleks Pertokoan Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan terbakar Selasa siang. Meski sempat kesulitan karena titik api berada di ketinggian, api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di lantai 3 bangunan. Kebakaran menghanguskan 2 warung makan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lokasi kebakaran yang berada persis di belakang permukiman warga sempat membuat panik warga. Api diduga berasal dari kebocoran gas dari salah satu warung makan tersebut. Sebuah pabrik ban di kawasan industri Terboyo, Semarang, Jawa Tengah terbakar. Kebakaran diduga akibat cairan lem perekat ban yang tumpah dan percikannya menyambar ke ruang mesin pencetak ban vulkanisir. Akibat kejadian ini, 1 pekerja mengalami luka bakar.
Diduga mengalami kerusakan fungsi rem di jalan menurun, sebuah truk bermuatan solar menabrak deretan warung di Pasar Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mobil damkar bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kebakaran akibat tumpahan bahan bakar solar. Solar. Diduga mengalami remblong di jalan menurun, sebuah truk bermuatan solar menabrak deretan warung di Pasar Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya luka ringan, sementara seluruh korban langsung dibawa ke RSUD Jitrowardoyo, Purworejo. Peristiwa terjadi di jalur utama Purworejo Magelang yang ramai dilalui kendaraan. Truk dalam posisi terguling di tengah jalan dan beberapa warung tampak porak-poranda akibat benturan keras. Kemacetan panjang terjadi saat proses evakuasi truk. Ini kejadiannya kayaknya karambol, jadi ada 3 mobil, 1 mobil ini, 1 mobil carry ini, carry-nya remuk ini loh, carry-nya nih, carry-nya remuk. Tapi yang bikin agak lama karena di mobil ini ada 3 mobil yang tercepit di kabin, makanya kita usahakan supaya penumpangnya keluar dulu, baru kita evakuasi. Tim gabungan dari Damkar Kabupaten Purworejo, BPBD, Polres Purworejo, dan relawan segera melakukan evakuasi truk. Sebuah mobil pemadam bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kebakaran karena tumpahan bahan bakar solar. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Sementara itu, di tengah evakuasi truk tangki yang terguling di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sejumlah warga justru berbondong-bondong berebut solar. Dengan membawa wadah seperti ember dan jerigen, sejumlah warga mengumpulkan solar yang tumpah di tepi jalan. Padahal solar yang tumpah telah tercampur dengan tanah dan air. Sebelumnya, truk tangki yang terguling membuat sebagian muatan solar bocor ke badan jalan serta mengalir ke selokan. Aparat kepolisian dan petugas yang ada di lokasi sempat mengimbau warga untuk menjauh lantaran dikhawatirkan terjadi percikan api yang dapat memicu kebakaran. Lantas terjadi di Pasar Kalijambe, tepatnya di Jalan Magelang. Kita beralih ke informasi luar negeri pemirsa. Petugas kesehatan dan pertahanan sipil Gaza memakamkan 38 warga Palestina tak dikenal di pemakaman Deir al-Balah. Karena beratnya penyiksaan oleh tentara Zionis, pihak berwenang tidak mampu untuk mengidentifikasi jenazah yang datang dari Israel. Jasad para syuhada ini mengalami kerusakan di wajah, jari, dan anggota tubuh lainnya. Kementerian Kesehatan menyatakan hingga saat ini hanya 89 dari 315 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Mutilasi tubuh dan pencurian organ menghalangi identifikasi, sementara peralatan medis yang canggih masih belum tersedia di Gaza. Israel sejauh ini telah menyerahkan 315 jenazah Palestina, sementara Hamas telah mengembalikan jenazah 24 sandera Israel. التعرف على هؤلاء الشهداء هم بقوا في مستشفى ناصر في المشرحة مدة أسبوع ولم يتم التعرف عليهم بسبب بشاعة التعذيب وانتهاء الملامح على هؤلاء الشهداء. Ratusan demonstran pro-Palestina di Paris mendesak pemerintah Prancis untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Desakan sanksi kepada Israel ini menyusul pelanggaran gencatan senjata di Gaza. Para aktivis menggambarkan Uni Eropa sebagai aib karena ketidakmampuannya untuk menjatuhkan sanksi terhadap Tel Aviv.
Sebelumnya pada bulan September 2025, Perancis bersama 157 negara lainnya mengakui negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967. Namun Perancis selalu menghindari sanksi sepihak terhadap Israel dengan mengatakan tindakan tersebut harus melalui Uni Eropa atau PBB. Presiden Amerika Serikat Donald Trump buka suara soal penutupan pemerintah federal yang berlangsung selama 40 hari. Donald Trump menguji kompromi yang dicapai antara Partai Republik dengan Partai Demokrat dan akan membuka kembali pemerintahan. Amerika Serikat menghentikan sebagian besar operasi pemerintahan yang menyebabkan ratusan ribu pegawai dirumahkan, puluhan bandara lumpuh, dan puluhan juta warga miskin penerima tunjangan sosial terancam kelaparan. Penutupan terjadi sejak 1 Oktober akibat kebuntuan dalam pembahasan rancangan undang-undang anggaran. Perdebatan dipicu oleh tuntutan Partai Demokrat untuk memperpanjang subsidi asuransi kesehatan Obamacare yang segera berakhir. Sementara Partai Republik ingin pembahasan dilakukan setelah pemerintahan kembali dibuka. Dalam kesepakatan terbaru, Kongres Amerika Serikat menyetujui pembukaan kembali pemerintahan hingga Januari dengan pendanaan untuk sejumlah program penting selama 1 tahun fiskal penuh. Termasuk di dalamnya pemulihan dana bantuan pangan bagi lebih dari 42 warga berpenghasilan rendah, serta pembatalan pemecatan beberapa pegawai federal oleh pemerintahan Trump. Well, it depends what deal we're talking about, but if it's a deal I heard about, certainly, they want to change the deal a little bit, but I would say so. I think based on everything I'm hearing, they haven't changed anything, and we have support from enough Democrats, and we're going to be opening up our country. It's too bad it was closed, but we'll be opening up our country very quickly. Namun rancangan undang-undang anggaran yang disetujui Kongres masih memerlukan waktu beberapa hari untuk sampai ke meja Presiden karena bertepatan dengan hari libur nasional di Amerika Serikat. Pemirsa, polisi mengungkap pelaku peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta membawa 2 tas yang berisi bahan peledak dan senjata mainan saat memasuki area sekolah. Polisi menyebut dari 7 bahan peledak yang dibawa pelaku, 4 diantaranya berhasil diledakkan. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian, polisi membeberkan sejumlah fakta. Pelaku terekam CCTV membawa 2 tas yang berisi bahan peledak dan senjata mainan saat memasuki area sekolah. CCTV juga merekam detik-detik ledakan di masjid saat puluhan siswa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sementara itu, juru bicara Densus 88 menyatakan pelaku bukan bagian dari jaringan teroris. ABH ini masih berpapasan. Anak tersebut melintas mengenakan tas punggung warna merah tanpa alas kaki, celana luar. Jadi ini sudah menginjak waktu 11.43 real time-nya, berarti menjelang pelaksanaan kegiatan ibadah pada saat itu. Kemudian di tampak bagian dalam ada celana berwarna hitam yang tersembul atau terlihat dari luar lebih sedikit, dan dia menuju ke arah tempat ibadah masjid. Dan ini juga menjadi titik awal ketika kita masuk di channel 06 di depan masjid. Jadi channel A06 di depan masjid itu hanya ada 1 CCTV yang mengcover. Itu anak memasuki masjid menggunakan seragam sekolah dengan membawa tas merah. Jadi membawa tas merah masuk ke dalam. Kemudian masih terlihat juga yang bersangkutan memantau situasi di dalam dan di luar. Jadi saat itu sedang berdiri saja di dekat tiang, masih tercover oleh kamera yang ada. Lanjut, pada waktu CCTV 12.44 atau waktu real time-nya 11.44.15 masih di channel 30, itu dilihat bahwa anak tersebut memasuki pintu masjid di bagian depan. Nah, ini sudah tidak tercover lagi pada saat itu. Kemudian di waktu setelah kemudian, jadi setelah kemudian di waktu CCTV yang tercover bahwa pukul 11.57 atau waktu aktualnya 12.05
itu anak sudah melepas baju seragamnya dan terlihat menuju ke arah lorong, arah ke arah masjid dengan memakai celana hitam, kaos putih, dan menggendong senjata mainan atau dummy. Jadi terlihat di CCTV. Kemudian arah tangannya mengarahkan ke arah masjid. Nah, ini nanti temuannya mungkin akan dibahas oleh Pak Dirkrim karena tadi sebelumnya sudah dipastikan oleh dari tim Jibom bahwa menemukan ada peralatan pengendali atau remote. Kemudian pada waktu aktual 12.05.51 tercover dari channel 06 depan masjid bahwa terlihat cahaya warna merah keluar dari dalam masjid disertai ledakan. Sementara itu, juru bicara Densus 88 menyatakan pelaku bukan bagian dari jaringan terorisme. Berikut keterangan AKBP Maindra Eka Wargana, juru bicara Densus 88. Di sini memperlihatkan bahwa ada inspirasi yang sedang di capture oleh ABH dari berbagai negara ya. Jadi ada yang negara dengan konstitusinya menyebut itu terorisme, ada yang menganggap itu ekstremisme dan sebagainya. Akan tetapi simbol-simbol tersebut sekali lagi bukan merupakan relasi komunitas atau relasi entitas, atau kita sebut juga bahwa ABH tidak berafiliasi dengan paham-paham atau tokoh-tokoh yang dicantumkan, karena itu sekedar menginspirasi. Dari awal tahun yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian ya. Ketika tadi disebutkan Pak Dirkrim merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam gitu ya. Dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Roy Suryo CS menggelar deklarasi perlawanan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Para tersangka ini menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Dan Bang Rismon juga semua orang yang ditersangkakan, kalau memang deklarasi ini harus ada. Digelar di Gedung Juang Jakarta Pusat sebagai bentuk perlawanan terhadap penetapan mereka sebagai tersangka. Roy Suryo menyampaikan ada ketidakadilan pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Yang menegaskan bahwa perjuangan belum selesai dan siap menjalani proses hukumnya. Ia menolak tuduhan yang mengatakan bahwa ia mengubah data ijazah Jokowi. Deklarasi ini sekaligus menjadi seruan terbuka untuk menuntut penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari tekanan politik. Dan lainnya, Mbak Menu, bahwa kami mendapatkan informasi yang sangat krusial. Pemirsa, 8 orang ditetapkan menjadi tersangka. Terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka ini dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang ITE. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ainews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan saya Aiman Wicaksono. Saya Anita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo terbagi ke dalam 2 klaster. Hal ini diungkap Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri. Di klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, pengacara, Kurnia Tri Rohyani, aktivis TPUA,
Damai Hari Lubis, aktivis TPUA, Rustam Effendi, aktivis, dan Muhammad Rizal Fadila, aktivis TPUA. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua, terdapat 3 tersangka yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora, Simon Hasiolan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauziah Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut, ada 12 nama yang dilaporkan. Kasus ini pun mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.